kita masih berada di satu waktu, satu momentum yang seharusnya kita dalam kondisi dan keadaan lebih baik daripada sebelumnya, yaitu bulan Syawal. Kita di penghujung bulan Syawal, tidak terasa hampir 1 bulan Ramadan yang kita hidupkan, yang kita perjuangkan telah berlalu, dan harapannya pembiasaan perjuangan itu masih ada, bahkan meningkat ya, sampai kepada Ramadan berikutnya. Dan insya Allah sebagai bentuk ikhtiar menjaga keistiqomahan kita, maka kita juga melanjutkan kajian pekanan, yaitu bil khusus di pekan ini insya Allah akan dimulai dengan kajian kitab Ar-Riyadhus Shalihin, kitab hadis yang berisi tentang panduan bagi setiap mukmin, bagi setiap muslim yang ingin selamat dunia dan akhiratnya, yang ingin menapaki langkah demi langkah ketaatannya sehingga kelak Allah kumpulkan, Allah tempatkan di raud ya, min riyadil jannah, di taman-tamannya surga, di taman-tamannya orang soleh. Bahkan para masyayikh, para guru senantiasa juga mewasiatkan hendaknya sekali lagi setiap orang, setiap mukmin memiliki kitab di Riyadhus Shalihin ini di setiap rumahnya. Kalau sekarang mungkin di setiap HP-nya minimal. Kalaulah tidak berkesempatan banyak berinteraksi dengan kitab, mungkin bisa ada aplikasi ya, ataupun PDF dalam HP-nya. Dan tidak ada salahnya mungkin senantiasa punya kebiasaan selain membaca Al-Quran juga membaca hadis-hadis Rasulullah SAW. Dan tadi kitab ini memuat ya panduan praktis setiap mukmin, setiap muslim yang ingin tergolong menjadi hamba yang taat, hamba yang senantiasa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya perintah zahir atau yang secara fisik saja seperti salat dan sebagainya. Bahkan juga di sini kita diarahkan untuk bagaimana punya batin, hati yang juga taat pada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya membahas tentang ibadah kepada Allah saja, tapi juga di sini bagaimana beribadah ya hablum minan nas. Bahkan di sini kebanyakannya seperti itu. Jadi kitab ini sekali lagi sangat lengkap untuk dijadikan panduan seorang mukmin ya. Dan kalaupun hanya cukup membaca terjemahnya, itu akan mendapat faidah tentang mendidik anak, tentang berumah tangga, tentang menjadi pemimpin, tentang menjadi tetangga. Di sini semuanya ada. Ya. Maka dari itu, sekali lagi hendaknya bagi kita memiliki kitab ini. Sekarang sudah ada yang terjemah, ataupun tadi juga bisa dilihat, didapati di HP ya banyak. Sehari 1 hadis, insya Allah itu akan banyak sekali mendapat faidah dan pencerahan di dalam hidup. Dan alhamdulillah kita sudah sampai kepada bab Nah ini mungkin kita langsung ke bab 34 di sini. Ya, nah ini sangat spesifik di sini hadis-hadis tentang bab berpesan baik kepada kaum wanita. Ya. Berpesan baik kepada kaum wanita. Dan sebelumnya juga di sini anjuran-anjuran Rasulullah berbelas kasih kepada anak yatim. Nah sedikit mengulang yang sebelumnya dan kita melanjutkan ke bab yang baru tadi, yaitu berpesan baik kepada kaum wanita. Dan sebelum dimulai juga senantiasa saya sampaikan bahwa apa manfaat ya, ataupun apa sih hadis ini? Hadis merupakan segala sepak terjang Rasulullah SAW selama hidupnya, yang direkam oleh sahabat lalu disampaikan. Dan Rasulullah merupakan sebuah penjabaran nyata bagaimana Al-Quran itu hidup. Ya.
Jadi Allah menurunkan Al-Quran sebagai panduan hidup. Atau mungkin bisa diibaratkan, ibarat kita diberikan bahan bangunan, material. Ya. Tapi kita tidak tahu bagaimana cara membangun rumah yang baik, bagaimana memelihara rumah. Maka diberilah pedoman. Ya. Kalau hanya pedoman pun kita tidak cukup mahir mungkin untuk membuat adukan semen, untuk membuat tembok dan sebagainya. Ya. Maka dikirimlah pemandu, ya, dikirimlah contoh. Dan ini juga demikian. Allah tidak hanya menurunkan Al-Quran, tapi juga lengkap dengan pemandunya. Dengan contoh bagaimana Al-Quran itu dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, maka para sahabat merekam setiap ucapan, setiap gerakan, bahkan sampai diam dan tidurnya pun itu direkam oleh sahabat, diceritakan kepada generasi setelahnya, sehingga sampailah kepada kita semua dalam bentuk, nah sekarang tulisan dalam buku-buku. Ya. Dan sebelumnya banyak membahas tentang hadis-hadis yang berkaitan tentang akhlak batin, ya, maka di sini insyaallah kita membahas tentang akhlak zahir. Nah, bahkan dimulai dari di sini nanti ada ya, dekat di sini tentang rumah tangga. Nah, ini kesempatan ini insyaallah kita memasuki bab berpesan baik kepada kaum wanita. Nah, sebelum mulai juga bahwa banyak sekali ya orang barat sana salah memahami bagaimana kedudukan wanita di dalam agama Islam. Ya, mereka menganggap bahwa wanita ini dikekang ya dalam agama Islam sehingga harus ditutup dengan hijab dan sebagainya. Padahal justru Islamlah agama pertama ya yang mengangkat harkat derajat wanita. Ya. Jika kita lihat, sering juga disampaikan, sebelum baginda Nabi SAW diutus, ya, wanita itu di kalangan Arab sendiri sangat tidak diharapkan. Sehingga kita sering mendengar bahwa Sayyidina Umar pernah mengubur anak perempuannya. Nah, kenapa? Karena ketika itu dianggap gengsi ketika punya anak perempuan itu. Karena tidak bisa dibawa perang, tidak bisa dibawa berkuda, tidak bisa banyak melakukan pekerjaan berat. Sehingga terkadang orang Arab merasa malu ketika punya anak perempuan. Nah, bahkan mereka punya cara-cara yang sadis. Ya. Untuk tadi menghilangkan anak perempuannya ini. Ada yang ketika menjelang lahir itu sudah disiapkan lubang di bawah persalinannya. Dan kalau keluar ternyata jenis kelamin anaknya perempuan, saat itu juga langsung dikubur. Belum dimandikan, belum dikubur. Ada juga ya dengan cara dibesarkan sekitar 1 tahun, 2 tahun. Lalu suatu ketika diajak ke sebuah tebing, lalu dilemparkan ke jurang. Nah, nauzubillahi min zalik. Itulah kondisi masyarakat dalam menyikapi wanita. Ada juga yang memang dibiarkan tumbuh besar. Ya. Nah, namun ketika dia sudah menjadi wanita, bahkan menjadi ibu, di kalangan orang Arab ketika itu sebelum Islam datang, wanita tidak ada bedanya dengan barang. Ya, jadi wanita itu bisa dipertukarkan, bahkan bisa diwariskan ketika itu. Artinya jika seorang ayah meninggal, ya, lalu masih ada istrinya dan dia meninggalkan juga anak laki-laki, maka istrinya yang merupakan ibu anak laki-laki ini milik si anak tadi. Karena seperti barang. Itu contoh kedudukan wanita di kalangan Arab. Begitupun juga di kalangan Romawi ketika itu, ataupun Yahudi. Sering wanita dipisahkan, ya, bahkan dikandangi seperti hewan dan sebagainya. Nah, bahkan juga dalam sisi hak waris, ya, di zaman sebelum Islam tidak ada sama sekali, ya, hak waris untuk perempuan. Nah, namun ketika Islam datang, diangkat derajatnya
ya, diangkat kehormatannya sehingga nanti kita lihat bagaimana Rasulullah SAW berpesan untuk memotivasi, ya, barang siapa yang punya anak perempuan 2 orang, 3 orang lalu mendidiknya dengan baik, maka dia masuk surga. Barang siapa yang memuliakan atau siapa yang harus dihormati, ketika sahabat bertanya, ibumu perempuan, ya. Dan banyak hadis-hadis yang begitu meninggikan derajat perempuan, ya. Sehingga sekali lagi bahwa kalau mengenal ada yang namanya revolusi di Prancis, ya, tahun 1700-an tentang feminisme dan sebagainya, Islam bahkan sudah melakukannya 1400 tahun lalu. Dan tentu, ya, di waktu yang singkat ini kita tidak cukup untuk membahas hal itu. Ya, namun sekilas bahwa demikian Islam mengangkat derajat perempuan. Namun juga perempuan ini dalam Islam ibarat sesuatu hal yang berharga yang harus dilindungi. Dan juga ada saking berharganya maka Rasulullah pun mengingatkan bahwa sebagian besar penghuni neraka adalah perempuan. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Ya. Nah, ini tentu jika ditafsirkan banyak hal, ya. Oleh karena itu juga Rasulullah di dalam hadis-hadisnya banyak yang sifatnya pesan-pesan khusus kepada kaum wanita. Dan inilah yang akan kita bahas. Ya. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Ini perintah Allah. Dan bergaullah dengan mereka, dengan perempuan secara baik-baik. Ya. Ini wasiat Allah, perintah Allah kepada hambanya. Atau juga di surat yang lain, masih di surat An-Nisa, walang tastati'u an ta'dilu bainan nisa law harastum fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqah wa in tuslihu wa tattaqu fa innallaha kana ghafurur rahim. Dan sekali-kali kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Oleh karena itu janganlah kamu terlalu cenderung atau terlalu cinta, ya, sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan, memelihara diri, dan sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Penyayang. Nah, ini mungkin berkaitan dengan hadis juga tentang bagaimana Allah menyelamatkan, ya, atau tadi menghormati perempuan. Bahkan kita banyak yang salah memahami persepsi tentang berpoligami, ya. Di surat An-Nisa ini di ayat 4 Allah menjelaskan, bahkan di tafsir Jalalain itu Imam Suyuti menjelaskan bahwa intinya poligami itu prinsipnya bukan untuk menambah istri, membatasi, mengurangi justru. Kenapa? Karena ketika itu orang Arab rata-rata katanya, kebanyakan istrinya itu bisa 8 sampai 10 orang. Ya, itu adat orang Arab. Bahkan sampai detik ini pun mungkin di sebagian negara Afrika, jika kita lihat di internet, masih ada yang istrinya 99, masih ada yang 50 dan sebagainya. Nah, sedangkan para orang Arab juga punya sesuatu hal, punya akhlak yang baik dalam sisi memelihara anak yatim. Nah, ini dalam konteks surat An-Nisa tadi, ya. Ketika di tas abi nu paling payun, tas alipna aya nu kuncingan gantungan bulan, tas dia. Nah, lalu tadi, ketika mereka memelihara anak yatim, tidak jarang mereka mengambil harta anak yatim itu karena tidak sanggup memenuhi kebutuhan istri-istrinya yang banyak, yang 8 sampai 10 tadi. Maka turunlah ayat ini untuk membatasi istri itu 4 saja maksimal. Sehingga kalaupun, nah ini proses tahapannya. Dulu boleh maksimal 4, tapi dulu boleh jariyah katanya. Kalau dulu masih diperbolehkan hamba sahaya. Nah, namun sekarang tidak boleh. Jadi kalau kamu merasa belum cukup dengan 4, jangan nikah lagi, tapi ambil hamba sahaya. Kenapa? Karena hamba sahaya itu tidak
punya kewajiban seperti halnya istri. Kalau istri itu wajib dinafkahi, sedangkan hamba sahaya tidak. Nah, sehingga kamu tidak akan mengambil harta anak yatim. Nah, artinya ini adalah solusi, gitu ya. Nah, ini berkaitan tadi dengan ayat tersebut. Lalu kita lihat bagaimana pesan-pesan Rasulullah kepada kaum wanita. Ini perlu kita renungi dan juga tangkap seksama agar kita juga bisa menyampaikan pesan ini kepada istri atau anak-anak kita. Hadis pertama, wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu istausu bin nisa'i khaira fa innal mar'ata khuliqat min dhila'in wa inna a'waja ma fi dhila'il a'lahu fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu wa in taraktahu lam yaraka awaja fastausu bin nisa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata bahwa baginda Nabi SAW bersabda. Apa kata Rasulullah? Berwasiat baiklah kepada kaum wanita. Ya, artinya kalau ingin ngasih tahu perempuan baik-baik, perlakukan baik-baik, kasih nasihat baik-baik. Kenapa? Karena wanita diciptakan dari tulang rusuk katanya. Dan tulang rusuk itu adalah tulang yang paling bengkok, yang paling atas. Nah, ini kita bisa pegang tulang rusuk. Tulang rusuk itu yang di sini setengah lingkaran ya, artinya bengkok sekali. Ya, diciptakan dari itu, tulang rusuk itu. Dan apa katanya? Jika kita coba meluruskan, nah ini yang bengkok ini ya, seperti ini, kita luruskan dengan dipaksa. Wah, patah. Ya. Patah. Nah, jika kamu meluruskannya, maka akan mematahkannya. Dan jika kamu biarkan, maka ia akan tetap bengkok. Nah ini, ya. Kalau diluruskan akan patah, kalau dibiarkan tetap bengkok. Maka apa kata Rasulullah? Karena itu berwasiat baiklah pada kaum wanita. Artinya beritahu perlahan-lahan, beritahu baik-baik. Ya. Nah, bahkan di beberapa hadis juga yang senada ya, Rasulullah bersabda, wanita itu seperti tulang rusuk, jika kamu meluruskan, kamu akan mematahkan. Jika kamu menikmatinya, membiarkannya, maka kamu akan membiarkannya dalam keadaan bengkok. Ya. Nah, ini juga banyak sekali ya makna dalam hadis ini, dan diantaranya penyebutan pesan ya, agar berbuat baik kepada wanita dilakukan secara berulang-ulang. Ya, jadi kalau kita kan contoh kita kepada anak kita, awas, wanti-wanti, jangan ini, jangan itu, jangan itu, diulang-ulang. Rasulullah pun tadi dalam hadis itu berulang-ulang. Ya, menandakan apa? Menandakan bahwa pentingnya, ya, menandakan bahwa urgennya untuk memperlakukan wanita secara baik. Ya. Ataupun juga di sini apa? Menasihati wanita diperlakukan dengan sabar. Islam tidak main-main dalam memperhatikan dan mengurus kaum wanita untuk menyelamatkan bangsa. Karena wanita itu imadul bilad. Ya. Jadi wanita itu adalah tiangnya negara. Ya. Kenapa? Karena lahir dari rahimnya ya, manusia-manusia yang jika tadi diterlantarkan akan menjadi Allah alam ya. Jika dididik dengan baik akan menjadi pemimpin. Nah, sehingga sangat menentukan ini dari rahim siapa bangsa itu lahir. Jika baik perempuannya, maka negara itu akan baik. Jika rusak perempuannya, maka negara itu akan rusak. Ya, karena kalau laki-laki mendidik hanya satu orang, tapi kalau perempuan mendidik itu satu generasi, katanya. Ya. Kenapa? Karena tadi demikian. Nah, dan tanggung jawab untuk bersabar dalam menghadapi wanita ya, dibebankan kepada laki-laki karena laki-laki mampu bersabar dan menanggung beban daripada wanita. Atau dalam surat An-Nisa juga, ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Nah, ini ayat ini bukan mendiskreditkan atau mendiskriminasi perempuan. Kadang ada yang menyatakan, wah, Islam tadi tidak adil ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan makhluk hidup itu berpasangan seadil-adilnya, laki-laki dan perempuan. Karena banyak hal ada yang hanya bisa dilakukan perempuan, banyak hal juga yang bisa dilakukan laki-laki, dan banyak hal juga bisa dilakukan lebih baik oleh laki-laki. Nah, oleh karena itu tadi ya, laki-laki qawwam
Aqwam itu tidak hanya lebih baik, bukan lebih baik dari sisi apa dan sebagainya. Tapi tadi lebih punya tanggung jawab bisa diartikannya. Lebih ini dan sebagainya. Nah, di hadis berikutnya wa Nabi Abdullah Zam'ah radhiyallahu anhu anna sami'a Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhthub. Nah, jadi seorang sahabat ini mendengar Rasulullah dalam sebuah khutbahnya. Dalam sebuah khutbahnya. Wa dzakara an-naqata wal ladzina wa'araqaha. Faqala Rasulullah sallam idzim ba'atha ashqaha. Imba'atha laha rajulun ghazirun amirun mani'un fi rahtihi. Tsumma dzakara nisa fa wa'adha fihinna fa qala ya'midu ahadukum fayajlidu mar'atahu jildal 'abdi fala'allahu yudaji'uha min akhir yaumi. Tsumma wa'adhahum fi dhahikihim min ad-darqati wa qala lima yadhaku ahadukum mimma yaf'al muttafaqun alaih. Dari Abdullah bin Zam'ah berkata Rasulullah SAW bahwa ia mendengar baginda Nabi berkhutbah dan berbicara tentang unta Nabi Saleh dan orang yang melukainya. Lalu beliau membaca firman, ketika orang yang paling celaka wa in ba'zat ashqaha, yakni seorang laki-laki kuat dan ditakuti di kalangan kabilahnya. Nah itu Rasulullah menceritakan tentang cerita Nabi Saleh. Lalu kemudian dalam khutbahnya itu Rasulullah berbicara tentang kaum wanita dan memberikan nasihat untuk memperlakukan wanita dengan baik dengan beliau bersabda. Ya. Nah ini sebagai para suami harus dicamkan katanya. Di antara kalian ada yang pergi kepada istrinya lalu mencambuknya seperti cambukan budak katanya. Lalu malam harinya dia mencampurinya. Nah, ini Rasulullah mengingatkan. Kemudian Rasulullah menasihati mereka secara panjang lebar. Ya, karena apa? Mereka tertawa. Nah, jadi Rasulullah mengingatkan seperti itu. Ada di kalangan para sahabat, itu malah tertawa. Seolah-olah itu adalah candaan. Maka Rasulullah pun mengingatkan secara panjang lebar. Ya. Nah, beliau bersabda, mengapa di antara kalian ada yang tertawa terhadap apa yang dilakukannya? Ya, artinya tadi, Rasulullah sering mungkin mendengar kabar masih ada perilaku-perilaku jahiliyah di antara para sahabat dengan menyakiti istrinya tadi secara fisik, dicambuk dan sebagainya. Tapi malam harinya ia bercampur dengan istrinya. Ya. Dan hal itu didengar lalu tadi ada sahabat-sahabat yang tertawa seolah memang itu guyonan. Maka Rasulullah pun cukup kesal ya, marah dengan hal itu lalu menasehati panjang lebar. Ya. Bahkan Rasulullah menegaskan, kenapa kalian sampai tertawa seperti itu? Ya, padahal melakukan hal yang tidak baik. Nah, ya, dalam hadis ini ya, bisa kita ambil bahwa apa? Ada memang tata cara dalam mengingatkan istri. Ya, mengingatkan istri. Jadi ketika dulu mungkin bisa jadi dalam bentuk untuk mengingatkan. Ya. Nah, tapi Islam ini sangat hati-hati sekali lagi, sangat menghormati. Maka hal yang pertama untuk mendidik ya, jika istri berbuat salah dalam meluruskannya, itu ada menasihati ya, dan al-hajar katanya, menasihati dan menjaga jarak, menjauhi. Nah terkadang istri merasa enggan gitu ya, jika suaminya diam saja, bahkan menjauhinya itu akan menjadi pukulan psikis bagi dia, gitu ya. Nah, tapi kalau tidak juga bisa merubah sikap buruk seorang istri, jika sudah dinasihati, jika sudah menjaga jarak, ya, maka suami boleh, catatan ini, boleh memukul dengan pukulan ringan, ya, yang tidak membuat istri perilaku buruk. Bahkan ada yang mengatakan jika lau boleh, ya, memukulnya itu tidak sampai ada kalau bahasa Sundanya tidak tapakan gitu ya. Atau bahkan juga Rasulullah sendiri tidak pernah mencontohkan. Nah, ini hanya opsi terakhir. Jika memang betul-betul ya ada perilaku istri yang sudah kelewat batas ya. Bahkan dicontohkan oleh nabi-nabi terdahulu seperti Nabi Ayub ya. Ketika berazam itu akan mengingatkan istrinya untuk
mencambuknya 100 kali, apa yang beliau lakukan? Dia mengumpulkan 100 lidi lalu memukul dengan pelan, ya. Sehingga menganggap bahwa itulah pukulan pengingat itu ya. Nah, artinya bahwa hakikatnya tidak boleh ya untuk bisa memukul istri. Terlebih tadi di bagian wajah atau di bagian vital ataupun juga sampai berbekas tadi ya. Nah, dan ini juga bukan hanya istri ya, bahkan kita juga mendengar ada pendidikan untuk anak, meskipun kalau sekarang ya tadi ya tidak mungkin. Kalau dulu saya sendiri mungkin masih kezamanan ya, bagaimana diciwit ya, dicepret dan sebagainya. Kalau sekarang mungkin berbeda ya, mental anak-anak sudah berbeda. Nah, tapi dalam jika kita melihat ya dalam hadis, bahkan kata Rasulullah ketika sudah umur 7 tahun atau 10 tahun masih enggan untuk sholat, artinya dia dalam tahap pembiasaan karena belum wajib, ya itu boleh dipukul. Tapi tadi syarat bukan dipukul menyakiti atau bagian vital ya, hanya pukulan untuk mengingatkan. Nah ini termasuk juga tadi untuk istri ya. Nah bagaimana kalau suami? Ya sama ini. Ya apalagi suami mungkin ya. Cuma jika suami pastikan sebagai kepala keluarga, istri ya atau anak ini serasa tidak berdaya mungkin ya, nah, maka bisa ke qadhi ya, disampaikan kepada pihak berwenang ataupun mungkin juga pihak-pihak yang bisa mendamaikan. Di hadis lain Abu Hurairah Rasulullah SAW menyampaikan dari baginda Rasulullah SAW bersabda ya, seorang mukmin laki-laki atau suami jangan membenci mukmin wanita atau istrinya. Jika dia tidak suka salah satu akhlaknya, dia akan suka dengan akhlak yang lain. Nah ini luar biasa. Ini konsep atau prinsip menikah dalam Islam yang simple, tapi akan menjaga keharmonisan berumah tangga. Ya. Yaitu apa? Nah, kata Rasulullah, wahai para suami, katanya, tidak usah membenci istri, karena contohnya istrinya mungkin contohnya masakannya kurang enak, ya. Padahal kalau masakan mungkin bisa membeli dan sebagainya. Atau mungkin hal lain. Contoh tadi ya dalam masak masih ada mungkin dia dalam bertutur kata baik. Ada hal-hal akhlak baik lainnya yang bisa disukai. Kenapa harus berfokus kepada satu yang tidak disukai? Ya. Nah ini, ya permasalahan kita sekarang ya di rumah tangga ada seperti itu. Membesarkan hal-hal kecil, mempermasalahkan hal-hal sepele. Padahal tadi kalau kita mau bersabar, kita mau berdamai, kita mau mengalah baik istri atau suami, tadi ada satu hal yang tidak disukai, ada 1000 hal yang bisa disukai. Ya. Ada masih banyak ya yang bisa disukai. Nah, maka inilah yang harus kita pahami ya. Nah, terkhususnya tadi sebagai kepala keluarga. Jangan terlalu mencari-cari, jangan terlalu mengorek-ngorek ya hal yang tidak disuka tadi. Ya, masih banyak hal yang bisa kita sukai dari pasangan kita. Gitu. Ya. Nah, bahkan di sini tadi ya, poin-poinnya seorang suami tidak boleh membenci istrinya 100% katanya. Jika ada satu perilaku yang dibenci, maka bisa jadi ada banyak perilaku lain yang disukai. Seorang suami hendaknya menggunakan akal sehat untuk menghadapi setiap permasalahan keluarga dan jangan sekali-kali terbawa emosi. Betul sekali. Ini sebagai nasihat dari Rasulullah SAW juga ya untuk kita semua, baik dalam bergaul ataupun juga dalam rumah tangga khususnya sebagai kepala rumah tangga. Jangan bicara saat emosi ataupun jangan mengambil keputusan saat emosi. Nah, lebih baik ketika emosi itu kita diam dan menghindari ya. Berubah tempat, berwudu atau sholat atau menenangkan diri. Karena apapun yang dikatakan saat emosional pasti akan disesali setelahnya. Pasti. Karena emosi itu mendorong kita tadi ya, mengeluarkan hal-hal yang negatif.
Itu. Apalagi tadi ya dalam ranah suami istri. Nah, maka ini hal yang biasa jika ada gesekannya, jika ada mungkin hal-hal yang besar, tapi jangan sampai tadi emosi itu bisa menyulut hal-hal yang besar. Nah, di hadis berikutnya mungkin kita langsung coba bacakan di sini ya. Dari Amr bin Ahwas al-Jushami radhiyallahu anhu berkata bahwa beliau mendengar Rasulullah SAW berkhutbah pada Haji Wada. Pada Haji Wada itu adalah haji perpisahan atau haji terakhir yang dilakukan Rasulullah SAW sebelum beliau wafat. Ya, berapa kali Rasulullah berhaji? Hanya 2. Ya. Atau bahkan karena satunya saat terjadi Hudaybiyah. Rasulullah ingin berhaji sejak tahun ke-7. Ya. Tapi tahun ke-7 beliau belum menemukan kata sepakat dengan kaum Quraisy. Lalu tahun berikutnya ada perjanjian Hudaybiyah, Rasulullah pulang lagi tapi tahun depan bisa haji. Ya. Dan ternyata kaum Quraisy melanggar perjanjian sehingga Rasulullah pun fatul Mekah. Nah, setelah fatul Mekah maka Rasulullah pun bisa berhaji sehingga di tahun ke-9 yang merupakan haji terakhirnya, yang kedua kali atau pertama kali bisa jadi tadi secara khusus ya, karena sebelumnya mungkin niatnya adalah untuk fatul Mekah. Nah, beliau berpesan panjang sekali. Dari di antara pesan yang disampaikan Rasulullah SAW, ya, di antaranya adalah ingat, berwasiat baiklah kepada kaum wanita. Mereka ibarat tawanan di tempatmu. Nah, kamu tidak bisa menguasai mereka kecuali itu. Kecuali jika mereka melakukan perbuatan keji secara nyata. Ya. Jika mereka melakukannya, maka jangan temani tidur dan pukullah dengan pukulan yang tidak mencerdai. Ini tadi ya, cara mendidik Rasul. Tapi kita tidak hanya bisa membaca teks hadis. Nah, sehingga kita punya dalil untuk memukul perempuan, tidak. Bahwa di sini tadi, di sebelumnya juga disampaikan, ya cara meluruskan perempuan, menasehati, lalu menjauhinya dalam artian tadi agar dia berpikir, ya. Karena sekali lagi bahwa terkadang laki-laki itu adalah hidup bagi perempuan itu. Lah, perempuan siapa lagi kalau bukan suami? Karena sudah berpisah dengan ayah ibunya, ya, hanya punya suaminya. Sehingga bagi perempuan didiamkan atau dijauhi itu merupakan sebuah pukulan besar buat psikologinya. Bahkan ibaratnya lebih baik mungkin sakit secara fisik daripada secara psikis didiamkan dan dijauhi. Nah, maka Rasulullah jika dinasihati tidak bisa, maka dijauhi. Jika tidak bisa setelah dijauhi belum baik akhlaknya, maka dipukul tapi pukulan yang tidak mencederai. Ya. Jika taat kepadamu, maka jangan mencari persoalan untuk menyakiti mereka. Nah, ini tadi ya. Kalau taat ya jangan dicari-cari kesalahannya. Ingat, sesungguhnya kalian punya hak yang harus mereka penuhi. Begitu juga sebaliknya. Hak kalian yang harus mereka penuhi adalah tidak memberikan izin kepada orang yang tidak kalian sukai masuk ke kamar kalian. Dan tidak memberi izin kepada orang-orang yang tidak kalian sukai masuk ke rumah kalian. Ingat, hak mereka harus kalian penuhi adalah haknya kalian memberikan pakaian dan makanan yang baik pada mereka. Nah, ini sebetulnya bisa dibahas dalam bab munakahat. Ya, di antaranya bab nafkah. Secara singkat, apa saja nafkah laki-laki yang harus diberikan kepada perempuan? Tentu nafkah lahir, nafkah batin, sandang, pangan, ya, pakaian tadi sandang, makanan ini pokok dan lauk. Jadi sebetulnya dalam fikih munakahat itu laki-laki juga punya kewajiban makan itu pokok dan lauk. Idam, ya, lauk. Lalu juga tempat tinggal. Ya, tempat tinggal bahkan disebutkan di sebagian hadis itu sampai alat kebersihan. Sampai juga bahkan disebutkan khidmah. Ya, pembantu. Itu juga merupakan bagian dari yang harus nafkah dipenuhi oleh laki-laki sebetulnya. Lalu bagaimana kita tidak mampu untuk memenuhi pembantu? Ya, maka kita lah harus membantu pekerjaan istri-istri kita. Maka jangan menganggap bahwa mencuci, memasak itu kewajiban istri, tidak. Sebetulnya laki-laki. Ya, laki-laki sebetulnya. Hanya alhamdulillah di kita adat
ya kebiasaan ya perempuan membantu kita di dapur ya, mencuci tadi. Padahal secara kewajiban kita harusnya. Karena kita menyediakan pangan itu harusnya sampai kita menghantarkan makanannya ke mulut istri kita harusnya. Nah, maka bapak-bapak sekali-kali harus dilakukan, sekali-kali suapi istrinya. Ya, kenapa? Karena tadi memenuhi pangan itu sampai ke mulutnya, tidak hanya mentahnya saja. Ya. Seharusnya. Nah, tapi tadi ya, tentu kita juga ada yang namanya adat, kebiasaan dan juga tadi ya saling gitu. Tentu sebagai laki-laki mungkin juga dengan segala tanggung jawab ya di luar rumah, mencari nafkah dan sebagainya. Ya alhamdulillah. Ya, kita dikaruniai istri-istri yang baik sehingga mau untuk melakukan hal-hal yang harusnya juga tadi dilakukan oleh kita. Ya. Nah ini sebetulnya tentu ada pembahasan yang luas lagi dan panjang lagi ya dalam bab munakahat, khususnya dalam bab pernikahan ya, baik itu tadi ya dari sisi nafkah, dari sisi larangan tadi ya, larangan seperti apa dan sebagainya. Ini saya rasa memang kita juga harus mengetahui secara bersama, insyaallah. Di bab berikutnya bahkan lebih spesifik lagi hak suami yang harus dipenuhi oleh istri. Nah ini kalau tadi lebih ke suami, kalau nanti lebih ke istri. Nah ini insyaallah kita bahas di pekan ketiga bulan depan ya. Pertama sekali lagi melanjutkan tadi pembahasan wasiat kepada wanita dan disambung insyaallah nanti tentang apa saja hak yang bisa suami dapat dan harus dipenuhi oleh istri. Kalau tidak, kalau tadi kan disampaikan bahwa di antara nafkah suami itu harus ada sekian hal ya, 6 hal kalau tidak salah. Sandang, pangan, tempat tinggal, alat tanfid ya, khadamat, dan kurang lebih ada 6. Tapi saya lupa untuk merincinya. Nah, sebanyak itu. Lantas lalu kalau gitu istri ngapain? Nah, lalu kalau gitu apa kewajiban istri? Lalu kalau begitu suami mendapatkan hak apa dari istri? Nah, insyaallah nanti akan ada pembahasannya di bab berikutnya. Mungkin untuk kesempatan kali ini itu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan dari apa yang kita terbahas dari yang beberapa hadis singkat tersebut ada manfaat yang bisa kita amalkan, yang menambah keimanan kita, menambah akhlak baik kita, khususnya tadi kepada pasangan kita, kepada keluarga kita. Karena sekali lagi Rasulullah sangat mewanti-wanti berulang-ulang untuk memperlakukan wanita dengan baik, baik istri, anak ataupun siapapun, bahkan ibu ya. Maka dari itu mari kita sama-sama tutup ya majelis malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Alhamdulillah. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.